Translasi. Perhatikan ilustrasi berikut. Pernahkah kamu bermain catur? Atau hanya sekedar memindahkan bidak-bidak catur di papan catur? Pernah jugakah kamu melihat sekelompok gajah yang berjalan lurus, tak berputar, dan tak berubah bentuk? Atau pernahkah kamu memindahkan sebuah kardus, misalnya dengan mendorong dari satu tempat ke tempat lain? Tahukah kamu, saat itu kamu sebenarnya sedang menggeser suatu objek dari satu posisi ke posisi lain. Dalam matematika, gerakan seperti ini dikenal dengan istilah translasi atau pergeseran. Lalu, apa itu translasi dan bagaimana penerapan dari translasi ini? Ayo kita bahas dalam video ini. Coba perhatikan segitiga ABC berwarna kuning. Kita akan melakukan translasi pada segitiga tersebut, yang artinya segitiga kuning akan kita geser ke posisi lain tanpa mengubah bentuk, ukuran, maupun arahnya. Setelah dilakukan translasi, hasilnya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen berwarna pink. Yang mana segitiga pink ini adalah hasil dari translasi segitiga ABC berwarna kuning. Segitiga pink memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan segitiga kuning. Yang berubah hanyalah posisinya. Mari kita amati satu persatu titik pada segitiga. Titik A digeser ke kanan, kemudian ke atas untuk menghasilkan bayangan dari titik A, yaitu titik A aksen. Begitupun titik B digeser ke kanan, kemudian ke atas untuk menghasilkan bayangan titik B, yaitu B aksen. Hal yang sama dilakukan pada titik C digeser ke kanan, kemudian ke atas untuk menghasilkan bayangan dari titik C, yaitu titik C aksen. Nah, segitiga A aksen, B aksen, C aksen inilah yang merupakan hasil translasi atau bayangan dari segitiga ABC. Lalu, apa itu translasi? Translasi adalah perubahan posisi suatu objek dengan jarak dan arah tertentu. Objek dapat berupa titik, garis, ataupun bangun. Sebuah translasi dapat dinyatakan dengan ruas garis berarah atau sebagai pasangan bilangan dalam bentuk vektor translasi A dan B, di mana A adalah jarak pergeseran horizontal ke kanan atau ke kiri, dan B adalah jarak pergeseran vertikal ke atas atau ke bawah. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana mentranslasikan sebuah titik pada bidang koordinat Kartesius. Perhatikan titik A berikut. Titik A berada pada koordinat 2 dan 1. Titik ini akan ditranslasikan sejauh 5 dan 6, yang artinya titik A akan digeser sejauh 5 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas. Hasil translasi atau bayangan titik A dapat ditemukan dengan cara menggeser titik secara manual 5 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas, atau dengan menjumlahkan masing-masing titik dengan nilai vektor translasinya, yang secara matematis dapat ditulis dengan hasil bayangan dari titik A,
yaitu A aksen, adalah X ditambah A dan Y ditambah B, di mana X adalah 2, A adalah 5, Y adalah 1, dan B adalah 6. Sehingga diperoleh bayangan dari titik A aksen berada pada titik 7,7 pada bidang koordinat kartesius. Lalu, bagaimana jika vektor translasinya bernilai negatif? Nah, jika sebelumnya vektor positif menyatakan pergeseran ke kanan dan ke atas, maka vektor negatif menyatakan pergeseran ke kiri dan ke bawah. Contoh, titik P berada pada koordinat 4 dan 1. Kemudian, titik P akan ditranslasikan sejauh -2 dan -7, yang artinya titik P akan digeser sejauh 2 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah. Untuk menentukan hasil translasi atau bayangan titik P, kita dapat menentukan dengan menggeser secara manual 2 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah. Atau, kita dapat menjumlahkan masing-masing titik dengan nilai vektor translasinya. Secara matematis, dapat ditulis dengan hasil bayangan dari titik P, yaitu P aksen, adalah X ditambah A dan Y ditambah B, di mana X adalah 4, A adalah -2, Y adalah 1, dan B adalah -7. Sehingga diperoleh bayangan dari titik P, yaitu P aksen adalah 2, -6 pada koordinat kartesius. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana mentranslasikan sebuah bangun. Untuk mentranslasikan sebuah bangun, setiap titik sudut pada bangun tersebut harus digeser sesuai dengan jarak dan arah translasi yang diberikan. Ayo perhatikan contoh berikut. Diberikan persegi ABCD dengan titik A pada -1,5, B berada pada -1,3, C berada pada -3,5, dan D berada pada 3,3, persegi tersebut akan ditranslasikan sejauh 3 dan -3. Hasil translasi dapat ditentukan dengan menggeser masing-masing titik tiap satuan atau menjumlahkan koordinat masing-masing titik dengan vektor translasinya. Ayo selesaikan. Kita akan menggeser masing-masing titik tiap satuan. Masing-masing titik A, B, C, D pada persegi akan digeser sejauh 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Sehingga diperoleh bayangan persegi ABCD, yaitu persegi A aksen dengan titik 2,2, B aksen dengan titik 2,0, C aksen dengan titik 0,2, dan D aksen dengan titik 0,0. Itulah hasil translasi atau bayangan persegi ABCD, yaitu persegi A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Selanjutnya, kita akan mencoba cara kedua dengan menjumlahkan koordinat masing-masing titik dengan vektor translasinya. Hasil translasi titik A atau bayangan titik A, yaitu A aksen, adalah X ditambah A, Y ditambah B, di mana X adalah -1, A adalah 3, Y adalah 5, dan B adalah -3, sehingga diperoleh bayangan titik A, yaitu A aksen, pada titik 2,2. Hal serupa dilakukan pada bayangan titik B, yaitu titik B aksen berada pada titik 2,0. Titik C aksen berada pada titik 0,2, dan titik D aksen berada pada titik 0,0 pada bidang koordinat kartesius. Sehingga diperoleh bayangan atau hasil translasi persegi ABCD pada koordinat kartesius, yaitu titik A aksen pada titik 2,2, B aksen pada 2,0,
C aksen pada 0,2 dan D aksen pada 0,0. Itulah hasil translasi persegi ABCD, yaitu persegi A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Selanjutnya, kita akan mentranslasikan sebuah garis lurus. Untuk mentranslasikan sebuah garis lurus, yang perlu dilakukan adalah ambil 2 buah titik pada garis tersebut, kemudian cari hasil translasi titik tersebut, kemudian dari titik hasil translasi itu, buatlah persamaan garis lurus dengan menggunakan rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Contoh, diketahui sebuah garis lurus 2X ditambah 3Y sama dengan 6 yang ditranslasikan oleh 3 dan min 3. Tentukan hasil translasi garis tersebut. Langkah pertama, ambil 2 buah titik pada garis tersebut, misalkan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Garis lurus yang diketahui pada soal adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Misal, X sama dengan 0 disubstitusikan ke persamaan garis lurus tersebut, maka diperoleh nilai Y adalah 2. Hal yang sama dilakukan pada Y sama dengan 0, Y tersebut disubstitusikan pada garis lurus 2X ditambah 3Y sama dengan 6, sehingga diperoleh nilai X adalah 3. Sehingga diperoleh 2 buah titik pada garis tersebut, yaitu titik A dan titik B, di mana titik A berada pada 3,0 dan titik B berada pada 0,2 pada bidang koordinat Kartesius. Langkah kedua, tentukan hasil translasi sejauh 3 dan min 4 dari 2 buah titik tadi, yaitu titik A dan titik B. Hasil translasi atau bayangan dari titik A, yaitu titik A aksen adalah X ditambah A, Y ditambah B, di mana X adalah 3, A adalah 3, Y adalah 0, dan B adalah min 4. Sehingga diperoleh bayangan dari titik A, yaitu titik A aksen adalah 6, min 4. Hal serupa dilakukan pada titik B, sehingga diperoleh bayangan dari titik B, yaitu titik B aksen adalah 3, min 2. Dari titik hasil translasi, yaitu titik A aksen dan B aksen, buatlah persamaan garis lurus dengan menggunakan rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1, di mana nilai Y1 adalah min 4, Y2 adalah min 2, nilai X1 adalah 6, nilai X2 adalah 3. Setelah dilakukan substitusi dan operasi, maka diperolehlah hasil translasi dari garis lurus 2X ditambah 3Y sama dengan 6 adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 0. Itulah pembahasan tentang translasi pada materi transformasi geometri. Untuk menambah pemahaman, kerjakan latihan berikut dengan teliti, kemudian tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar. Sertakan langkah-langkah penyelesaian agar teman-temanmu juga dapat belajar dari jawabanmu. Soal pertama, tentukan apakah gambar biru merupakan hasil translasi dari gambar berwarna merah. Kedua, benar atau salah bayangan titik A 3,2 yang ditranslasikan oleh min 3 dan 5 adalah A aksen 0,7. Soal ketiga, tentukan bayangan titik P min 2,5 yang ditranslasikan oleh min 4,3. Soal keempat, tentukan hasil translasi dari bangun segitiga P pada titik 2,2,
Q pada titik 2,0 dan R pada titik min 1,0 dengan translasi sejauh min 2 dan 4. Soal kelima, tentukan hasil translasi garis lurus, yaitu X ditambah Y sama dengan 4 oleh translasi 2 dan 1. Ayo selesaikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.